Pas ditelaah lagi, ternyata itu kan kebetulan di belakang rumah saudaranya itu kuburan sama kebun bambu. Nah dicek dong, ada apa nih kok tiba-tiba kayak gini. Nah katanya sih almarhumah ada cerita ke salah satu saudaranya, dia lagi head juga. Nah saudaranya jadi kayak langsung, kenapa insting langsung ke belakang. Pas dia lihat ke halaman belakang itu ada bekas darah head pembalut gitu ya di atas kuburan. Mimpi ngeliat Nyai ditemenin sama cowok kayak seumuran sama dia di luar jendela, manggil-manggil gini, Teh Fitri main yuk gitu. Tapi dia masuk ke mimpi kakakku, karena sambil ketok-ketok jendela kan. Nah saat itu kakakku kebangun pas ngeliat mimpi, pas ngerasa mimpi kayak gitu, dia langsung ketakutan kan. Nah pas dia lagi ketakutan, pas banget itu di jendela kayak ada yang ngetok sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita dilancarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di video kali ini, gue udah bersama dengan seorang narasumber yang menurut gue cerita yang bakal dibawain sama narasumber gue kali ini itu epic banget nih teman-teman. Jadi narasumber gue ini dia ngalamin hal mistis di mana dia ini punya teman, seorang wanita, dan temannya ini meninggal. Dan setelah meninggalnya, dia ini kerap melihat sosok almarhumah dan meneror warga sekitar di kawasan rumahnya. Menurut gue, biar nggak penasaran nih, gue juga pun udah penasaran nih. Jadi nanti lebih lengkapnya lagi, langsung aja nih narasumber gue yang bakal ceritain keseluruhannya. Ya udah, kita sapa narasumbernya. Halo Kak Fitri. Halo Bang Aris. Kabar sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak, tadi kita sempat cerita sedikit nih kisah horor yang Kak Fitri alamin. Iya. Kalau bisa diceritain sedikit, ngalamin apa aja sih Kak? Oh jadi cerita yang hari ini mau aku bawain itu tentang tragedi kematian teman kecilku. Sebenarnya kalau ditelaah lagi tuh karena darah haid pertama dia. Beliau meninggal karena ada hubungannya sama darah haid pertamanya itu, namun kematiannya itu sempat jadi teror warga sekampung saat itu. Dan Kak Fitri ngeliat juga nih sosok almarhumah ini. Iya. Halo nih Kak ceritanya Kak. Dan buat teman-teman, kebetulan Kak Fitri ini juga seorang penulis ya Kak? Iya betul. Buku novel itu bisa dikasih tahu ke teman-teman nih Kak. Isinya apa aja nih yang Kak Fitri tulis di buku novel itu? Untuk buku pertamaku yang aku tulis itu judulnya 4 Jiwa Dalam Dekapan Gunung Iswara. Cerita tentang tragedi 5 pendaki di sebuah gunung, di mana di situ ada kisah-kisah horor yang aku selipin di sana, yang aku terinspirasi dari kisah yang udah ada juga. Buat kalian yang mau baca atau pesen, bisa langsung hubungin Instagram aku. Langsung aja DM ke Instagram Kak Fitri ya? Iya boleh. Nanti buat teman-teman yang mau beli atau mau order nih, langsung aja DM ke Instagramnya Kak Fitri. Nanti link Instagramnya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu di pendakian atau di luar di pendakian, teman-teman langsung aja nih DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue mau ngingetin buat semua teman-teman terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gue rasa opening gue udah cukup dan gue juga udah penasaran nih sama cerita kisah horornya dari Kak Fitri ini. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Kak Fitri bisa langsung dimulai nih Kak ceritanya. Oh ya, aku mulai aja ya. Mulai. Jadi saat itu aku masih duduk di kelas 2 SMP. Jadi teman masa kecilku ini namanya Siti Aminah, cuman biasa dipanggilnya Nyai, almarhumah Nyai. Aku, Nyai, sama satu lagi Indri, kita tuh teman dekat saat itu.
Aku sama Indri kan kelas 2 SMP. Nyai itu saat itu posisinya masih kelas 6 SD. Cuman kalau dari postur tubuh sama perawakan dia lebih kelihatan Lebih dewasa lah. Dewasa. Jadi sejajar ya. Malahan dia tuh kalau misalkan kita lagi pakai baju biasa nih, kelihatan kayak udah SMA karena badannya yang bongsor itu. Terlebih dia orangnya emang cantik banget. Aku akuin cantik banget. Kulitnya kuning langsat, rambutnya kayak agak pirang alami. Jadi aku ngelihatnya itu kayak agak setengah Indo gitu mukanya. Tapi kalau dilihat dari keluarganya sih nggak ada yang ketuluran bule atau apa. Dia beda sendiri emang saat itu. Wajar aja kalau tahun itu tuh Nyai jadi primadona lah istilah kata ya di desaku. Sampai desa lah ya. Dari anak-anak yang seusia aku sampai yang udah pada kerja pun pada suka sama dia. Apalagi Nyai kalau pakai baju biasa itu kan udah kelihatan dewasa banget ya. Jadi kayak kelihatan lebih matang gitu. Nah, dan karena dulu kita ini masih zaman-zaman puber ya, namanya masih seneng main gitu ya. Jadi aku tuh dulu bertiga-tiga, aku, Indri, sama almarhumahnya itu, kalau main tuh sering keluar malam gitu. Tapi cuman kayak sekedar ngelihat kalau ada acara hajatan di kampung nih, kita suka lihat-lihat acara dangdut itu. Gitu ya. Kadang karena lagi keasikan main, kadang suka lupa waktu juga kan. Kadang jam 12 belum pulang. Maksudnya kan saat itu kan kita masih kecil lah gitu ya kan. Nah, karena kita ini sering main sampai larut malam, kadang orang tuanya Indri tuh atau Nyai tuh suka nyariin gitu. Misalkan lagi pada kemana nih, misalkan lagi nggak di rumah aku, ntar nyariin ke rumahnya Nyai atau Indri. Jadi kayak gitu. Nah, pernah suatu ketika aku lagi main nih di rumahnya Nyai, di kamar Nyai, bertiga-tiga. Dia itu kan bisa dibilang yang paling banyak uang lah ya dari keluarga terpandang di kampung. Dia seusia itu tuh udah punya handphone kamera. Saat itu kan zaman-zamannya kalau kayak aku mah cuma pakai Asia atau apa gitu ya. Dia udah punya handphone kamera. Karena saking excitednya dia itu, dia langsung kan ngajakin aku sama Indri foto. Teh Fitri, Teh Indri, aku punya HP kamera nih, keluaran terbaru kata dia. Wah keren, udah punya handphone kamera kan. Nah terus dia pengen tes foto yuk bareng gitu. Waktu itu fotonya di luar halaman, di halaman rumah dia. Jadi saat foto bertiga itu posisinya di tengah, aku sama Indri di sisi dia. Nah dia pandangin kan hasil foto itu. Nah nggak lama dia bilang kayak gini, aku baru inget loh katanya Pak Malik kalau foto bertiga. Aku tanya dong ke Nyai, kenapa kok Nyai ngomongnya gitu? Iya Teh, katanya kalau foto bertiga yang di tengah tuh cepet mati. Nyai waktu itu bilang kayak gitu. Nah karena dia kayak ketakutan gitu, terus dia minta foto ulang lagi ya, tapi ganti posisi, aku nggak mau di tengah, kata dia gitu. Nah saat itu posisinya ya karena aku nganggepnya cuman kayak mistis belaka lah gitu ya. Kataku ya udah aku yang di tengah, kataku gitu kan. Nah pas berubah posisi, yang foto kedua aku tuh yang di tengah. Nah baru si Nyai sama Indri di sebelah aku. Aku sih biasa aja saat itu, nggak mikirin gimana. Nah cuman beberapa hari setelah itu, pas kita ada main lagi ke kamarnya Nyai, kita lihat dong, loh kok yang dicetak di kamar dia foto dia yang di tengah gitu kan. Katanya dia takut kan kalau di tengah sama rumor tadi. Nah, aku tanya dong sama dia, katanya takut kok yang dicetak yang foto ini gitu kan. Katanya gini, gak apa-apa deh soalnya aku di foto ini kelihatan cantik banget katanya gitu. Padahal saat itu aku sama Indri tuh ngeliat entah semacam firasat atau apa ya, di foto itu tuh Nyai kelihatan paling pucet sendiri, kayak auranya tuh nggak ada. Malah di foto itu kelihatannya kayak dia lemes banget. Padahal saat pas pengambilan foto itu dia tuh nggak kelihatan kayak lemes atau gimana, kayak auranya tuh udah kayak meredup gitu. Cuman aku nggak mikir yang aneh-aneh sama Indri saat itu. Nah beberapa waktu setelah itu, karena aku juga sibuk buat ngurusin kenaikan kelas kan, aku sama Indri kan udah SMP kan. Nah, udah mulai jarang main sama Nyai jadi kayak agak nganggepnya nggak kita temenin. Jadi dia mulai ngejauh karena kita sibuk sama urusan sekolah, sampai akhirnya dia gabung sama anak-anak cewek desa sebelah. Nah di situ cuman dia masih suka ada mampir ke rumah Indri. Nah lucunya itu saat itu
kan kita udah jarang main tuh. Pas udah jarang main, tiba-tiba Nyai malam-malam mungkin saat itu ya, tiba-tiba datang ke rumah Indri, cuman mau ngasih tahu kalau dia sudah head gitu. Dia bilang ke Indri, Teh Indri, aku udah head dong sekarang, aku berarti udah gede, kata dia gitu. Terus yang bikin Indri lucu, dia tuh main ke rumah Indri cuma buat ngasih tahu itu doang, saking senengnya. Sedangkan di kalangan cewek-cewek, kalau kita head pertama itu nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa, rumornya sih kayak gitu. Cuman mungkin karena dia pengen teman-teman deketnya tahu dan buktiin kalau dia udah gede, jadi dia kayak spill aja gitu, dia seneng sama head pertamanya itu. Ya udah saat itu cuman sekedar ngabarin gitu aja ke Indri, nggak main lama, nggak tahu apa, karena mungkin saat itu tuh Nyai udah kayak sebel gitu karena mikirnya nggak kita temenin. Nah, nggak taunya pas udah beberapa waktu setelah itu dengar kabar Nyai jatuh sakit. Sakitnya itu tiba-tiba. Nah, dengar dari orang-orang, jadi pas sehari sebelum dia sakit, malamnya, dia ada nginep di rumah saudaranya. Nah, katanya pas pagi-pagi dia tuh ditemuin lagi ngegeletak di kamar mandi. Siang tuh sehat, dia sehat, nggak ada sakit apa-apa. Tahu pas buka kamar mandi saudaranya, dia udah tergelepar aja gitu. Tapi maksudnya masih hidup. Cuman kayak orang agak setengah stroke gitu, nggak bisa ngomong apa, badannya langsung nguning banget kan. Nah, pas itu dipindahin ke kamar, pas ditelaah lagi, ternyata itu kan kebetulan di belakang rumah saudaranya itu kuburan sama kebun bambu. Nah, dicek dong, ada apa nih kok tiba-tiba kayak gini. Nah, katanya sih almarhumah ada cerita ke salah satu saudaranya, dia lagi head juga. Nah, saudaranya jadi kayak langsung, kenapa insting langsung ke belakang. Pas dia lihat ke halaman belakang itu ada bekas darah head pembalut gitu ya, di atas kuburan. Dan dilihat itu tuh darahnya masih seger gitu. Nah, saudara sempat mikir, kok dibuang ke sini gitu. Kenapa? Mungkin karena takut ketahuan sama anggota keluarga yang lain atau apa, makanya dia buangnya ngumpet-ngumpet gitu ya. Kayak tadi aku bilang, rumor itu jangan sampai ada yang tahu kalau kita head pertama itu. Mungkin kan dia cerita ke orang-orang tertentu aja kan. Nah, salahnya lagi, ini menurut orang-orang saat itu yang tahu beritanya. Sekarang gini, misalkan orang yang kemarinnya sehat, tiba-tiba jatuh sakit, pasti kan bakal jadi tanda tanya kan buat semua orang kan. Iya. Di situ tuh kesalahannya saat itu nggak langsung diobatin secara spiritual gitu. Karena kan lo tau kan penyebabnya kayak gitu ya. Jadi waktu itu ada datang ke dokter ke rumahnya, pas sudah dipindahin ke rumahnya, diagnosis dari dokter itu almarhumah kena asam urat gitu. Tapi kan secara medis kan sebenarnya nggak masuk akal juga ya untuk anak usia baru mau nginjek 13 tahun, iya dia didiagnosisnya kayak gitu. Ya udah, jadi selama hampir mungkin ada seminggu kali ya, pas seminggu itu diobatin secara medis. Nah, sontaklah rumor berita Nyai jatuh sakit tiba-tiba tuh kedengeran ke seluruh kampung, sampai ke lingkungan pertemanan kita juga. Kayak pada bilang, lu gak jengukin si Nyai, dia tiba-tiba sakit. Emang sakitnya kenapa sih? Kepleset kali di kamar mandi, tiba-tiba kayak stroke gitu. Enggak, ada yang bilang katanya kena asam urat gini-gini. Nah, terus rumor yang tadi tuh, tapi katanya itu gara-gara kayaknya dia buang darah head di belakang rumah saudaranya itu, di atas kuburan. Itu darah head pertama lagi. Terus pas yang ibu-ibu tahu, ibu-ibu kan kayak lebih tahu lah kayak hal-hal kayak gitu ya. Itu tuh sebuah kesalahan besar. Kenapa darah head pertama kok dibuang sembarangan? Kadang yang nggak pertama aja, kita lagi head aja harus dijaga banget, karena darah head itu mancing makhluk-makhluk halus kan. Apalagi kalau darah head pertama itu tuh rawan banget. Mungkin kurang edukasinya di situ ya. Nah, karena selama seminggu itu pengobatan medis nggak ada hasil mungkin ya. Dan saat itu juga aku belum sempat jengukin karena masih sibuk. Aku nyeselnya saat itu nggak sempet jengukin, malah pas aku udah ke rumahnya tuh saat itu udah meninggal Nyai. Nah, kalau kayak yang lain kayak Indri sama teman-teman kalian udah sempet jengukin. Jadi kalau keterangan dari teman-temanku kayak Sri salah satunya, dia pas lagi jengukin Nyai
Nyai itu kayak sebenarnya kayak pengen ngomong sesuatu, tapi mulutnya nggak bisa, kayak ada yang nahan. Dan mungkin karena Sri ini ya masih kecil juga ya, dia ngelihat katanya di pojokan kamarnya itu ada sosok kuntilanak, tapi laki-laki gitu, kuntilanak laki-laki pakai baju merah. Nah, karena si Sri ini ngelihat, tapi kayak orang-orang lain nggak ngelihat, dia waktu itu ketakutan jenguk Nyai. Dia bilang sampai ke kita, gue nggak berani lagi jenguk si Nyai, gue takut gue ngelihat ada kuntilanak laki-laki di kamar dia gitu. Nah, karena nggak kunjung sembuh juga itu kan secara medis dan banyak rumor kayak ini mah harus diobatin secara spiritual lah, panggil orang pintar atau apa. Ya udah sama keluarga kayak diobatin ke ustadz gitu. Nah, pas diobatin ke ustadz, rame tuh saat itu tuh pada penasaran si Nyai sakit apa, dadakan kayak gini-gini gitu kan. Katanya sih kalau keterangan dari Pak Ustadznya, ya itu gara-gara tadi darah haid yang dia buang ke kuburan. Nah, katanya pembalut dia yang dia buang ke kuburan itu udah dihisap sama kuntilanak laki-laki. Nah, katanya sosok kuntilanak laki-lakinya ini udah bersemayam gitu ya, bersemayam di rahim dia. Oh, di rahim si Nyai ini. Udah stay di situ, dan Pak Ustadznya juga bilang si sosok kuntilanak laki-laki ini juga jatuh hati sama kecantikannya Nyai. Dan salahnya saat itu dibilangin gini, kenapa pas awal-awal kejadian gak langsung kasih tahu saya gitu ya? Kenapa harus diobatin secara medis? Kata dia ini kesalahan besar. Karena jadi semakin mengulur waktu, bikin sosok itu makin betah di tubuhnya Nyai. Nah, jadi saat itu seorang pintar ini jujur dia ngerasa kayak agak kesulitan buat ngelepas sosok ini, karena dari penilaian dia aja, kuntilanak laki-laki itu lebih kuat. Ininya lebih kuat dan lebih susah dilepasin. Lebih jahat dari kuntilanak perempuan. Nah, karena saat itu juga cuman bisa melakukan pengobatan sebisa mungkin, sarannya waktu itu diadain pengajian. Nah, salah satunya lagi ada orang yang ngasih saran gini, coba aja ditukar sama kepala kambing hitam. Jadi disembelih kambing hitam, kepalanya dikubur. Katanya persembahan gitu. Semacam penawaran gitu. Katanya nanti dia mau ngelepasin apa? Dari raganya si Nyai betul. Cuman karena dari keluarga Nyai nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, mereka bilang itu musyrik. Kita cukup obatin pengajian rutin atau apa gitu kan. Ya udahlah, pas denger berita Nyai sakitnya janggal kayak gitu, makin banyak yang jengukin dia, tetangga-tetangga teman. Cuman aku sempet nunda-nunda saat itu, belum sempet jengukin. Dan pas banget di hari Jumat, tepatnya habis asar, almarhumah menghembuskan napas terakhirnya. Dan yang bikin kita semua heran adalah, jadi kan almarhumah meninggal pas hari Jumat saat itu. Itu tuh siangnya pas banget. Aku pulang sekolah jam 12, baru mau jengukin. Niatnya mau jengukin sore, tapi udah keburu nggak ada. Di situ aku nyesel juga karena nggak sempet jengukin dari kemarin-kemarin. Jadi pas kali aku jengukin almarhumah, dia udah nggak bernyawa gitu. Cuman yang bikin anehnya adalah almarhumah meninggal dalam keadaan senyum. Jenazahnya senyum. Cuman kita kayak aku sama teman-teman yang lain ngelihat, walaupun dia senyum, ngeluarin air mata. Ada air mata yang keluar. Dan suhu tubuhnya masih panas. Ya kan logikanya kalau orang udah meninggal pasti suhu tubuhnya dingin kan. Itu sudah ada istilah kata udah lebih dari 2 jam masih panas. Dan saat dimandiin pun suhu tubuhnya masih panas. Dan dengan keadaan jenazah yang tersenyum itu kan. Dan ada pendapat dari orang-orang sekitar mungkin, jangan-jangan ada kemungkinan mati suri nih karena suhu tubuhnya nggak dingin-dingin. Nah, saat itu sempat ditungguin sampai berapa jam gitu ya, tapi nggak kunjung reda juga gitu, masih panas aja. Sedangkan kalau jenazah udah nggak bernyawa, nggak baik kalau didiemin lama-lama kan. Udah mau maghrib saat itu,
Jadi akhirnya dari keluarga mutusin ya udah dikuburin aja, emang udah nggak ada gitu kan. Dikuburin saat itu selepas azan maghrib, dibawa ke pemakaman, dibawanya juga ke pemakaman yang maaf ya, yang terkenal angker pula di kampungku itu, namanya Tarikolot. Di situ kalau orang-orang sekitar udah tahu gimana angker ya pemakaman itu. Ya kan suasana saat itu jadi keeng gitu, kayak apa ya? Tambah bener-bener Mistis banget ya. Kerasa. Pas itu kan aku masih anak-anak kan. Ya dibilangin sama mama kalau takut nggak usah ikut gitu. Kan jadi kan dibawanya selepas maghrib gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman yang lain ada tuh yang ikut nguburin, aku enggak saat itu karena jujur takut juga gitu ya. Udah katanya cukup doain aja dari rumah kata mama gitu kan. Nah, pas dikubur itu kayak teman-teman sejawat gitu ya. Ngelihat ada nih salah satunya saat jenazah almarhumah mau dikuburin, temanku ada lihat Nyai diri di sisi makam dia pakai baju putih sambil nangis gitu kan. Di situ dia langsung nangis, temanku itu langsung nangis, langsung minta pulang ke bapaknya. Katanya itu Nyai ada lagi ngeliatin ini jenazahnya dikubur kayak gitu. Langsung kan cerita ke teman-teman sekolah kan pas besokannya kan. Nah terus yang bikin aku lebih kaget lagi adalah cerita dari Indri. Ini ada sekitar ya beberapa hari lah atau beberapa minggu gitu, aku lupa juga, setelah Nyai dikubur, Indri ada cerita gini ke aku. Fit, sebenarnya waktu itu aku mimpi tahu. Mimpi apa? Aku tanya kan. Jadi waktu itu katanya Nyai datang ke mimpi dia sambil nangis, bilang gini, "Teh, kok Nyai main dikuburin aja sih? Nyai kan masih hidup." Mimpi kayak gitu. Aku langsung kaget dong denger ya. Loh, aku manggilnya Mbak Indri saat itu. Loh, Mbak Indri nggak salah mimpi gitu. Iya, tapi aku takut mau cerita juga. Sekarang gini, kalau aku cerita juga siapa sih yang mau dengerin cerita mimpi anak SMP gitu kan. Sedangkan di situ aku mikirnya jangan-jangan itu pertanda kali apa Nyai ngasih tahu ke kita kalau maksudnya saat itu jangan buru-buru dikubur, mungkin ada kemungkinan balik kali gitu ya. Tapi katanya pas di mimpi, tapi ya udahlah sekarang mah kan Nyai udah nggak ada, kata dia gitu. Terus gimana ya, Indri kayak agak ngerasa bersalah gitu kan. Kalau gue nggak berani cerita, lagian nggak bakal ada yang percaya. Ya juga sih, lagian juga nggak mungkin juga. Paling juga misalkan lu cerita juga paling cuma disempurnakan doang kuburannya, kata aku gitu kan. Siapa yang mau dengerin cerita anak SMP gitu, nggak bakal ada yang percaya kalau misalkan lu bilang kayak gini ke orang tuanya. Aku mimpi katanya Nyai masih hidup gini-gini, ya itu kan udah lama juga kan, logikanya ya nggak mungkin juga digali masih ini kan. Itu cuma kayak pesan dia aja mungkin yang terpendam saat itu. Nah setelah denger cerita dari Indri ini, ya aku juga makin kaget dong, ditambah sama cerita temenku tadi katanya ngeliatnya gini-gini. Jadi bisa dibilang kan Nyai meninggalnya nggak tenang gitu ya, karena janggal kan. Wajar aja saat itu tuh suasana kampung langsung sepi. Yang biasanya kalau abis Isya itu masih rame, semenjak kepergiannya itu langsung sepi, senyap. Dari awal dia sakit pun itu suasananya udah beda. Nah, dan yang lebih aneh lagi, ada cerita dari mamahnya Indri. Ini sebelum Nyai meninggal. Jadi yang kayak aku bilang di awal tadi, kalau kita bertiga kan kalau main suka larut malam gitu kan, kadang sampai orang tuanya Indri nyariin. Nah saat itu tuh orang tuanya Indri lagi nyariin Indri ke rumahnya Nyai, tapi saat itu Indri lagi sama cowoknya. Nyai lagi main HP di teras depan rumah dia, itu ada sekitar jam 11-an tuh. Ditanya sama mama Indri, "Neng, ada Indri nggak di situ?" "Oh, nggak ada Bu, dia mah kayak lagi sama cowoknya," katanya gitu kan. "Oh ya udah kalau nggak ada mah gitu ya." "Iya Bu, Nyai masuk dulu ke dalam." Nah dia mau masuk ke rumah. Nah di situ mama Indri ngeliat pas Nyai mau masuk ke rumah, ini beberapa hari sebelum dia jatuh sakit ya, ada pocong di belakang ngikut sama dia masuk ke dalam rumah ngikutin. Di situ astagfirullahaladzim, mama Indri langsung kaget gitu ya kan, ngeliat ada kok ngikutin pocong gitu. Nah mama Indri ini cerita hal ini pas Nyai udah meninggal, cerita ke Indri, terus Indri cerita sama aku. Nah dan balik lagi ke yang tadi aku ceritain, karena kita ini bertiga-tiga ini sering jalan-jalan keliling kampung gitu kan. Bisa dibilang sahabat ya. Jalan-jalan keliling gang gitu malam-malam ya.
Jadi orang-orang tuh, warga-warga kampung tuh kayak ada yang pernah ngeliat Nyai kayak udah jam 12 nih, jam 12 jam 11 tuh lagi jalan aja kayak di gang-gang kayak gini nih, jalan sendiri. Kan biasanya kan bertiga kan sama aku gitu ya. Nah, ada satu mas-mas saat itu ngeliat penampakan Nyai lagi jalan sendiri, tapi dia di situ nggak dikasih ingat kalau Nyai udah meninggal. Lagi jalan sendiri pakai bondu warna orange, karena kebetulan dulu tuh dia seneng banget pakai bondu warna orange. Pas dia habis pulang kerja mau masukin motor ke kontrakannya, dia ngeliat kan Nyai lagi jalan kayak di gang-gang kayak gini, disapa sama si masnya, dari mana Nyi gitu ya, cuman dibales senyum doang tuh, gini doang katanya. Nah besokannya dia cerita kan sama orang-orang sekitar kontrakan juga kan, loh gue baru inget Nyai kan udah meninggal ya, kok semalam gue ngeliat dia lagi jalan gitu. Nah dari cerita satu ini jadi berkaitan pada berderet, ternyata yang ngelihat penampakannya itu bukan kayak cuman dia doang. Ada tukang pulsa saat itu, namanya Mang Imin kalau nggak salah. Mang Imin saat itu kan dia masih buka tuh malam-malam, memang udah sepi saat itu, tapi dia masih buka. Dan saat masih hidup Nyai itu emang kalau beli pulsa suka ke Mang Imin, langganan. Nah dia juga mungkin kayak lagi kesirep atau nggak dikasih inget ya, lagi main handphone dia, ada cewek datang, Mang ngisi pulsa dong gitu kan, dia sambil main HP gini. Nah pas dia ngelirik ke depannya itu sosok Nyai. Di situ dia inget, dia sempat kayak loh Nyai gitu kan, dia inget tuh. Di situ badannya langsung gemeter, dia kayak langsung kaku gitu, mau lari tapi nggak bisa. Secara dia ngeliat penampakan orang yang udah meninggal di depan dia gitu. Iya. Nah cuman yang bikin lucu saat itu Mang Imin udah tahu dia itu Nyai nggak ada, dia masih nerusin gitu kayak iya catat aja nomornya kata Mang Imin gitu kan. Nah yang bikin agak kocaknya di situ kan, dia masih bilang gitu tapi tengah tangan gemeter. Nah nggak lama pas dia bilang kayak gitu, pas dia catat aja nomor ya, dia sambil nunduk kan, ada meja etalase kan, kalau di counter itu di situ ada tetesan darah, tek gitu kan, merah, tetesan darah. Di situ dia langsung tiba-tiba dapat kekuatan buat lari, langsung masuk ke dalam. HP dia tinggal di situ, dia langsung baca-bacaan. Nah nggak beberapa lama dia coba ngintip lagi tuh, pas ngintip lagi nggak ada siapa-siapa, dan tetesan darah yang ada di meja etalasenya itu juga nggak ada. Nah dari situ berkembang rumor lagi ke setiap warga, cerita kesana sini. Ada satu lagi, jadi di depan rumahku tuh ada penjahit. Dia tuh kan biasa juga kalau tutup suka sampai malam kan, cuma semenjak itu jadi tutup cepet. Dia juga jadi cerita saat itu, pengen tahu nggak kenapa gue sekarang tutupnya cepet? Katanya sering ngeliat Nyai duduk di depan rumah aku. Kan emang Nyai sering main ke rumah aku. Jadi rumah aku tuh dulu tuh ada kayak semacam balai ya, kalau kita sebutnya kan kayak balai, tempat kursi dari bambu gitu. Katanya lagi duduk sambil mainin kaki gini-gini, uncang-uncang kaki. Itu tiap malam. Itu kan tukang jahit kan emang persis banget di depan rumah aku ya. Dia katanya dikasih lihat mulu sampai kayak takut sendiri gitu. Jadi dia makanya sering tutup. Nah barulah mamahku bilang, pantesan katanya mama kok tiap malam kayak ngedenger ada yang duduk di depan gitu. Dikirain mamah mah kucing, soalnya kan saat itu mamah sempat ngintip kan ke jendela, tapi nggak ada apa-apa. Nah setiap kalau nggak diintip terbunyinya ada lagi kayak krek-krek gitu kan. Ya mungkin itu ada kaitannya sama yang diceritain sama Pak penjahit tadi. Terus kakakku, dulu kan kakakku belum nikah kan, masih serumah. Dia cerita katanya mimpiin Nyai, kan kamarnya misah kan aku sama kakak. Dia di dalam mimpi ngeliat Nyai ditemenin sama cowok kayak seumuran sama dia di luar jendela, manggil-manggil gini, Teh Fitri main yuk gitu. Tapi dia masuk ke mimpinya, ke mimpi kakakku, katanya sambil ketok-ketok jendela kan. Nah saat itu kakakku kebangun pas ngeliat mimpi, pas ngerasa mimpi kayak gitu, dia langsung ketakutan kan. Nah pas dia lagi ketakutan, pas banget itu di jendela kayak ada yang ngetok sekali di situ. Langsung kita kayak gitu. Iya, terus kakakku langsung ngibrit nyamperin mamahku. Jadi kita pada tidur bareng saat itu, katanya itu udah Nyai itu ngetok-ngetok jendela katanya. Dia ngeliat dari kata dalam mimpi, ngajakin aku main gitu kan. Nah sedangkan dari aku sendiri saat itu dikasih mimpi juga sama sosok Nyai.
Jadi kayak di semua taman itu bagus, warna hijau, dia lagi main ayunan pakai gaun warna putih. Aku dari kejauhan nih, ngeliat dia dari kejauhan gini, dia manggil-manggil gini, Teh Fitri sini main yuk, kata dia gitu. Nah, di dalam mimpi itu, aku sempat mau nyamperin tuh. Ya udah teteh ke situ, kataku gitu kan. Pas aku mau nyamperin, tiba-tiba dari belakang mamah manggil, Fit, jangan ke situ, pakai bahasa Sunda. Fit, jangan ke situ, gerak balik, cepetan pulang gitu kan. Nah, aku bilang ke Nyai dalam mimpi, Nyi maaf ya, ini teteh nggak boleh main, teteh suruh balik. Terus Nyai jawab, ya udah teh nggak apa-apa kalau nggak bisa main, katanya gitu kan. Ya udah dalam mimpi itu aku balik nggak nyamperin dia. Nah pas aku ceritain ke orang-orang, kayak orang dewasa yang lebih tahu, katanya gini, untung nggak diladenin di dalam mimpi itu. Untung Fitri nggak nyamperin, kenapa emang? Ya takut ntar malah dia pengen ngebawa Fitri, kata dia gitu, kata orang itu gitu kan. Oh jadi ada kaitannya sama itu. Iya tuh mimpi-mimpi itu diajakin main mulu, katanya kakaknya di mimpi diajak main, terus Fitri di mimpi diajakin main mulu. Takutnya ntar diajakin katanya gitu. Ya jangan sampai, terus sekarang mah doain aja, kataku gitu kan. Nah terus kalau cerita dari warga lain sama temenku lagi nih, temen sejawat gitu ya, aku sama Indri siang-siang nih lagi mau berangkat sekolah. Kita kan mau berangkat sekolah, kita naik angkot ya, ternyata di belakang ada Nyai. Di angkot itu ada sosok Nyai? Enggak, dia mau ngikutin kita, mau naik angkot dari gang di belakang. Terus temen aku ini sama kayak kasusnya kayak si mas-mas tadi, gak dikasih inget kalau Nyai udah meninggal. Jadi pas temen aku nyapa aku sama Indri, Nyai itu ikut senyum sambil ngelambai gini ke dia. Tapi dia di situ gak dikasih inget kalau Nyai udah gak ada. Baru beberapa menit setelah itu ya pas sudah nyampe sekolah, kata, gue tadi ngeliat si Nyai ada di belakang kalian, tapi gue nggak inget kalau Nyai kan udah nggak ada. Ya kata dia gitu. Teman-teman tuh banyak yang ngeliat, sedangkan sebenarnya saat itu aku kalau untuk ngeliat penampakannya langsung nggak, cuma lebih ke mimpi sebenarnya. Indri juga lebih ke mimpi, yang lebih sering ngeliat penampakan itu warga-warga sama teman-teman. Dan yang bikin aneh lagi nih, yang ngeliat itu kan nggak cuma 1-2 orang kan. Beberapa hari setelah meninggal kan suasana kampung sepi banget kan. Ya yang kayak aku bilang tadi, banyak yang ngelihat dia keliling-keliling gang. Itu kan karena semasa hidupnya tuh emang ya gitu. Perilakunya kan kayak aku bilang tadi, kita tuh sering malam-malam tuh kayak keliling-keliling gang aja gitu, kayak jalan-jalan, nyari tukang dagang yang masih buka atau apa. Sampai tukang dagang juga pada nutup. Terus kalau misalkan ada yang ngelewatin gerbang kuburan Tarikolot nih ya, di situ tuh suka ada yang bilang, katanya ada yang ngeliat Nyai lagi duduk di atas nisan maksudnya kuburan orang lain gitu yang deket gerbangnya itu ya. Nah karena banyak rumor dari warga pada bilang kayak gitu, mungkin nyampe ke telinga keluarga kali ya. Nah di situ kayak mereka kayak disempurnain lagi, kayak sering ada pengajian lagi atau apa mungkin ya, ritual khusus yang dilakukan ke keluarganya, mungkin karena banyak rumor yang lihat sekitar warga ya. Nah nggak nyampe sebulan sih sebenarnya, nggak nyampe sebulan udah mulai reda lagi saat itu. Cuman mungkin ada banyak yang datang ngajiin buat disempurnain lagi biar ya udah biar Nyai tenang, biar nggak banyak dilihat sama orang-orang lagi gitu kan. Cuman yang bikin aku kaget lagi adalah yang bener-bener nggak nyangka gitu, yang pas dia bilang nggak mau foto bertiga itu loh. Itu emang kayak mau dibilang percaya juga gimana ya, percaya nggak percaya ya, gitu. Udah isyarat nih ya. Iya. Kan aku kan awalnya nggak percaya sama yang kayak gitu, tapi itu kejadian di temen aku yang dia bilang, kata kalau di tengah mungkin ya kalau orang udah mau meninggal mungkin udah kayak ada firasatnya tersendiri kali ya. Sampai dia bilang kata takut mati duluan, tapi ya emang faktanya saat itu ya begitu. Kejadian. Pas aku lagi ngelayat pun, cuman pas aku lihat ke kamar itu foto yang bertiga itu udah nggak ada sih, mungkin udah dipindah-pindahin sama keluarga kalian, foto-fotonya semua udah nggak pada ada di kamarnya. Dan muncul spekulasi lagi kok dari aku, yang dari mimpi kakakku itu kan katanya dalam mimpi itu ngelihat Nyai ditemenin sama sosok laki-laki kan. Entah kenapa aku tuh mikirnya sosok laki-laki yang nemenin Nyai yang udah hadir dalam mimpi kakakku itu, aku mikirnya itu sosok kunti laki-laki yang dari awal yang tadi nempel ke dia gitu. Dan sebenarnya yang masih jadi misteri adalah kalau emang Nyai
nggak ngerasa ada beban dengan kematiannya gitu ya. Kenapa dia pas meninggal tuh senyum gitu. Iya. Tapi dia ngeluarin air mata juga. Aku sama yang lain gitu ya, jadi mikirnya apakah itu sebenarnya senyuman dari sosok itu karena berhasil bawa Nyai. Coba aja kalau misalkan mungkin dari awal dia jatuh itu ya langsung diobatin secara spiritual, mungkin agak kebantu kali. Jadi karena nggak kelama, tapi mungkin emang udah balik lagi ke takdir ya, namanya itu emang udah takdirnya beliau, dan sekarang beliau udah tenang di sana. Sekarang yang penting sih dijadiin pelajaran aja, kayak itu kan kasusnya gara-gara hate pertama yang dibuang sembarangan kan. Nah semenjak kejadiannya ini nih, anak-anak cewek yang mau pada puber atau yang udah lama pun gitu ya, langsung pada ketakutan sama darah hate-nya dia. Jangan sampai kejadian langsung apa yang dialami sama si Nyai ini. Temen aku ya, sampai pembalutannya sampai dia dicuci pakai sabun yang banyak baru dia, saking takut sama rumornya itu, karena itu emang bener-bener fakta gara-gara darah hate itu awalnya. Jadi sampai di sini nih ceritanya Kak. Iya. Jadi pas meninggalnya si Nyai ini juga bisa dibilang aneh ya, masih muda tapi dia udah ngalamin yang didiagnosa hasil medis ya. Dia Iya, dari situ kan nggak masuk akal dari Nah. situ. Yang asam urat, tapi ternyata pas dibawa ke rumah sakit, tapi sempat pulang tuh dari rumah sakit ya. Oh, dokter yang datang ke sana, ke dokter. tempatnya. Dan ternyata beberapa lama meninggal dunia. Iya, Dan banyak warga tuh yang melihat sosoknya almarhum ya. banyak saat itu. Dan yang bikin gue penasaran ketika konter yang Mang siapa tadi? Mang Imin. Ya iya, itu dia ngeliat secara langsung tuh sosoknya si Mang Imin. Itu. Dengan ciri khasnya yang bundu orange itu. Datang beli pulsa ke situ. Dan Mang Imin ini ngelihat ya biasa aja kayak manusia masih sempurna hidup gitu ya. Cuman nih kalau dibilang agak pucet pasti agak pucet ya, kan mungkin dari kulitnya beda gitu ya. Tapi ya dia bener-bener lihat jelas saat itu. Dan ada satu hal lagi yang belum aku ceritain. Jadi saat itu tuh kalau nggak salah Nyai itu lagi pacaran sama anak SMA ya kalau nggak salah. Namanya aku lupa namanya siapa. Aku panggil E aja ya. Si E ada cerita juga ke aku sama Indri yang lain. Katanya gini, dia kayak dihantuin sama Nyai gitu, tapi dihantuinnya itu kayak secara dari HP. Ini dia nggak ngada-ngada. Aku percaya dia nggak ngada-ngada karena katanya tuh nomornya itu masih sering nelfonin dia. Masih aktif. Iya masih aktif. Sedangkan kata keluarganya udah nomornya ini udah nggak dipakai, udah dibuang, pokoknya segala nomor-nomor HP-nya udah HP-nya masih dipakai mungkin, tapi nomornya tuh udah nggak dipakai. Kata keluarga itu nomornya udah dipatahin gini. Tapi dari keterangan mantannya itu katanya tuh tiap malam lagi. Tiap malam bunyi diteror gitu. Bunyi nomornya tuh nelpon ke dia. Jadi tuh dia langsung ketakutan. Terus makanya kan apa ya nanya ke keluarga saat itu. Ini beneran nomornya Nyai nggak ada yang pakai, kalian nggak ngerjain kan? Terus tempat ngiranya aku atau Indri ngerjain. Ya Allah lagi suasana kayak gini ngapain sih gue ngerjain lu gitu ya, orang lagi berduka kayak gini. Dia sampai ganti nomor. Sampai ganti nomor mantannya ini. Karena katanya diteleponin terus. Gokil banget sih sampai diteror sampai kayak gitu. Iya, aku sih percaya dia nggak ngada-ngada. Kalau kelihatan saat itu ekspresinya ketakutan banget. Sampai nanya-nanya ke keluarga nomornya masih dipakai apa enggak. Iya. Ya udah, Kak Fitri, gue rasa sekian nih. Mudah-mudahan kita doain juga nih almarhum Nyai ini tenang sisinya ya. Amin ya Allah. Diterima segala amal ibadahnya. Kak Fitri, sekali lagi gue mau ngasih banyak nih. Iya, makasih banyak juga ya Bang ya. Udah ngundang. Iya, siap. Bagi lagi cerita di Dimensi Mistik. Dan buat teman-teman yang mau order novelnya Kak Fitri ya. Iya. Bisa langsung DM aja ke Instagramnya Kak Fitri, nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan menurut gue sekian nih cerita dari pengalaman kisah mistis yang Kak Fitri alami, bisa dibilang mistis dan haru juga ya Kak. Soalnya ini sahabat ya. Iya, sahabat kecil. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis, baik itu di pendakian atau di luar dari pendakian, teman-teman langsung DM aja di Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Ceritanya mau gue bacain sendiri atau mau langsung jadi narasumber seperti Kak Fitri ini, langsung aja DM, nanti bakal direspon secepatnya. Dan buat teman-teman, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, sekian, gue Ars Dimensi Mistik dan Kak Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.